Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Putri Lesmana. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3. Saya dari kelas B dengan NIM 22871900038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa nasihat atau beberapa poin yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3 yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani memiliki nama lahir Muhammad Nawawi bin Umar. Beliau lahir di Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau wafat di Mekah pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang ulama lokal Banten yang bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Julukan Al-Bantani beliau dapat karena beliau berasal dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang aktif dalam menulis kitab. Jumlah karangan kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi tidak kurang dari 115 yang terdapat dalam bidang ilmu tasawuf, fikih, tauhid, tafsir, dan hadis. Kitab Nasaihul Ibad adalah salah satu karangan Syekh Nawawi yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran tasawuf Islam. Mutiara nasihat yang terdapat di dalam kitab ini disajikan dengan kalimat-kalimat sederhana agar mudah dipahami oleh para pembaca. Pada bab 3 ini terdapat 37 nasihat, 8 diantaranya berupa hadis dan sisanya adalah atsar yang masing-masing terdiri dari 4 poin. Nah, pada video ini saya hanya akan membahas beberapa nasihat. Yang pertama, 4 bekal ke akhirat. Yang kedua, 4 perkara baik dan perkara yang lebih baik. Yang ketiga, 4 perkara buruk dan perkara yang lebih buruk. Yang keempat, 4 faktor keselamatan. Dan yang kelima, 4 faktor kesempurnaan. Nasihat pertama, 4 bekal menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, "Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Cukupkanlah perbekalan, karena perjalanan itu sangat jauh. Ringankanlah beban, karena akan ada masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Dan ikhlaslah dalam beramal, karena yang dapat mengetahui baik buruknya hanyalah Zat yang Maha Melihat." Pada kalimat perbaikilah perahumu memiliki makna bahwa perbaikilah niat di dalam segala amal agar engkau mendapat pahala dan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kalimat ringankanlah beban memiliki makna bahwa engkau jangan terlalu memikirkan urusan duniawi. Dan diibaratkannya akhirat dengan lautan yang dalam, perjalanan yang jauh, dan sulitnya rintangan yang akan dilalui, karena memang sangat sulit dan banyak sekali tantangan untuk kita dapat merasakan kebahagiaan akhirat yang sesungguhnya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Sungguh beruntunglah orang-orang yang di dalam kehidupannya hanya benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala." Perkataan Ad-Darani ini mengacu pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Mu'az radhiyallahu an, yang berarti ikhlaskan niat, niscaya engkau akan mendapat balasan dari amalmu walaupun amalmu itu sedikit. Seorang penyair berkata, manusia wajib bertaubat, namun meninggalkan dosa itu lebih wajib lagi. Sabar ketika ada masalah itu memang sulit, namun kehilangan pahala sabar itu lebih sulit lagi. Perubahan zaman memang terlihat begitu aneh, namun kelalaian manusia lebih aneh lagi.
Sesuatu yang akan datang akan terasa begitu dekat. Namun, kematian lebih dekat lagi. Nasihat kedua, 4 perkara baik dan yang lebih baik. Sebagian ahli bijak berkata, ada 4 perkara yang memiliki nilai baik, namun ada beberapa perkara lagi yang memiliki nilai jauh lebih baik. Beberapa perkara itu diantaranya, yang pertama, memiliki rasa malu pada kaum lelaki itu adalah baik. Namun lebih baik lagi jika rasa malu itu ada pada kaum wanita. Yang kedua, memiliki rasa adil kepada setiap manusia adalah baik. Namun, rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih baik. Yang ketiga, taubatnya orang tua itu adalah baik. Namun, yang lebih baik lagi adalah taubatnya kaum muda. Yang keempat, murah hatinya orang kaya adalah baik. Namun, yang lebih baik lagi adalah murah hatinya para kaum fakir miskin. Nasihat ketiga, 4 perkara buruk dan yang lebih buruk. Sebagian ahli bijak berkata, ada 4 perkara yang memiliki nilai buruk. Namun, ada beberapa perkara yang memiliki nilai jauh lebih buruk lagi. Beberapa perkara tersebut diantaranya, yang pertama, perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum muda itu adalah buruk. Namun, lebih buruk lagi jika perbuatan dosa itu dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, terlalu mementingkan urusan duniawi yang dikerjakan oleh orang-orang bodoh adalah buruk. Namun, lebih buruk lagi jika mementingkan duniawi tersebut dilakukan oleh orang-orang alim. Yang ketiga, malas beribadah yang dilakukan oleh orang-orang awam adalah buruk. Namun, lebih buruk lagi jika rasa malas beribadah itu dilakukan oleh para ulama dan santrinya. Yang keempat, sifat sombong yang dimiliki orang kaya adalah buruk. Namun, lebih buruk lagi jika sifat sombong itu dimiliki oleh para fakir miskin. Nasihat keempat, 4 faktor keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bintang-bintang itu adalah faktor keselamatan bagi para penghuni langit. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka penghuni langit akan tertimpa bencana. Ahli baitku adalah faktor keselamatan bagi para umatku. Apabila ahli baitku lenyap, maka para umatku akan tertimpa bencana. Aku adalah faktor keselamatan bagi para sahabatku. Apabila aku mati, maka para sahabatku akan tertimpa bencana. Gunung-gunung itu adalah faktor keselamatan bagi para penghuni bumi. Apabila gunung-gunung itu lenyap, maka para penghuni bumi akan tertimpa bencana. Nasihat kelima, 4 faktor kesempurnaan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata bahwa ada 4 perkara yang dapat sempurna jika dilakukan 4 hal lainnya. Yaitu yang pertama, kesempurnaan sholat adalah ketika kita melakukan 2 kali sujud syahwi jika ada bagian yang terlupakan. Yang kedua, kesempurnaan puasa Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Yang ketiga, kesempurnaan haji adalah membayar dam atau fidyah. Dan yang keempat, kesempurnaan iman adalah ketika kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.